Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Kita lanjutkan kajian kita untuk kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Dan terakhir kita sudah membaca bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan hijrah para sahabat dan nantinya hijrah beliau ke Madinah dengan terlebih dahulu bertemu dengan masyarakat Muslim Madinah yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW dan kemudian sudah berbaiat kepada beliau di waktu musim haji, bahkan baiatnya dilakukan 2 kali, dan baiat yang kedua ini Rasulullah SAW kemudian mengirimkan setidaknya 12 nakib atau penanggung jawab yang akan menjadi pionir dari dakwah Islam di kota Madinah. Dan ini sempat ketahuan atau dicurigai oleh kaum kafir Quraisy, lantas kemudian mereka mengetahuinya dan sempat mengejar 2 orang dari kalangan masyarakat Madinah. Satu berhasil lari, yaitu Sa'ad bin Ubadah, dan satu lagi yaitu Al-Mundhir ibnu Amr berhasil ditangkap, tapi kemudian dibebaskan oleh 2 orang tokoh Mekah. Tentu setelah peristiwa ini kaum kafir Quraisy menjadi semakin khawatir, sebab ternyata Muhammad SAW ini bagi mereka sudah menemukan wilayah baru, wilayah yang aman, yang di situ sudah banyak pengikut dan siap untuk menyambut mereka. Sebelumnya ada peristiwa hijrah ke Habasyah atau sekitar wilayah Ethiopia, dan ternyata tidak juga berhasil diburu karena dilindungi oleh penguasa di sana. Ternyata sekarang di wilayah utara kota Mekah ada tempat lain lagi yang bisa menjadi tempat aman bagi umat Islam. Baik, kita baca di bab yang berjudul Hijratul Muslimina. Ya, Hijratul Muslimina ilal Madinah. Qala al-musannif rahimahullah, ba'da hadhil bai'ah. Ini sudah ya? Ini sudah ya. Baik. Kita baca dengan judul perkumpulan kaum Quraisy di Darun Nadwah, salah satu tempat mereka biasa rapat untuk mengambil keputusan. Quraisyun fi Darin Nadwah, Quraisy di Darun Nadwah, wa qararuhum bi qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quraisy ada di Darun Nadwah dan mereka punya keputusan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa junna junun Quraisy. Junna junun itu artinya kegilaannya menjadi-jadi. Kaum Quraisy ini kegilaannya menjadi-jadi. Lamma ra'au, ketika mereka melihat annal muslimina, bahwa umat Islam wajadu telah menemukan darahifdin, negeri atau kampung yang bisa menjaga mereka, wa mana'atin, darmana'ah artinya tempat di mana mereka akan punya kekuatan. Mana'ah itu kekuatan, jadi punya keandalan sehingga tahan untuk diserang. Wara'au, dan mereka juga melihat atau memandang fi hijratihim wa ijtima'ihim bil Madinah, bahwa hijrahnya umat Islam dan berkumpulnya umat Islam di Madinah nanti itu khataran ala dinihim, akan menjadi bahaya bagi agama kaum kafir Quraisy, wa kayanihim, dan menjadi bahaya untuk eksistensi mereka, wa tijaratihim, dan juga menjadi bahaya untuk perdagangan mereka.
Jadi secara religi ya berbahaya bagi kaum kafir Quraisy, secara eksistensi politik juga berbahaya, secara ekonomi juga berbahaya. Karena Madinah itu pertengahan antara Mekah dengan Palestina, dengan Syam. Kaum Mekah biasa mengadakan perjalanan dagang keluar, karena Mekah ini bukan kota produksi ya. Dia juga bukan kota yang waktu itu subur dengan berbagai macam tanaman atau buah-buahan, tapi dia kota yang mengandalkan ekonominya dari kedatangan orang-orang ketika musim haji. Kemudian juga mengandalkan ekonominya dengan berdagang. Maka ada surat li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, perjalanan pada waktu musim panas dan pada waktu musim dingin. Itu salah satunya berjalan ke selatan, ke wilayah Yaman. Di sana wilayah yang sangat subur dan masih ada sisa-sisa peradaban lama, atau ke wilayah utara di Palestina dan sekitarnya. Nah, perjalanan antara Mekah dengan Palestina ini melalui kawasan Madinah. Maka kalau ada umat Islam hijrah ke sana dan mereka punya hak untuk membalas kaum kafir Quraisy yang telah merebut harta mereka dan telah menganiaya mereka, maka ini akan menjadi ganjalan secara politik maupun ekonomi. Fajtama'u, maka mereka pun berkumpul, kaum kafir Quraisy ini, fi darin nadwah, di tempat namanya Darun Nadwah. Sabaha yaumil khamis as-sadis wal 20 min syahri Safar sanata arba'ata asyara minan nubuwah. Pada tahun 14 kalau dihitung dari kenabian Rasulullah SAW. Jadi saat itu Rasulullah sudah berusia sekitar 54 tahun menjelang beliau akan hijrah ke Madinah. Ya, pada bulan Safar selepas tadi musim haji, di sini disebutkan pada hari Kamis tanggal 26. Lihat derusu untuk mempelajari khuttatan, satu rencana tufidut takhallusu min hadzal khatar. Rencana yang bisa berguna untuk keluar dari ancaman ini. Khosatan, khususnya wa anna sahibad da'wati sallallahu alaihi wasallam, khususnya karena pengusung dakwah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini la yazalu fi Makkah, masih berada di Makkah. Jadi mumpung beliau belum pergi, maka kaum kafir Quraisy ini membuat satu rencana. Wa yukhsha ay yakhruja minha fi 'ashiyyatin aw duhaha. Ya, sudah dikhawatirkan nanti tiba-tiba tokoh ini keluar dari kota Mekah, entah keluar sore maupun pagi hari. Waqad hadara al-ijtima'a wujuhun barizatun min sadati Quraisy. Perkumpulan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh yang terkenal dari para pimpinan atau pemuka kaum Quraisy. Wa hadarahu aidan iblis, dan dihadiri juga oleh iblis. Jadi memang luar biasa sejarah Nabi Muhammad SAW itu ya. Beliau ketika di Mekah mendapatkan wahyu dari malaikat yang paling utama, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Nantinya di Madinah beliau juga didatangi ketika ada pengajian dengan para sahabat, datangi oleh malaikat tapi dalam rupa seorang manusia. Nah, beliau ketika di Mekah juga, masyarakat yang memusuhi Rasulullah ini sempat didatangi oleh iblis. Fi surati syaikhin, dalam rupa seorang lelaki tua, jalilin yang tampak berwibawa, min ahli Najdin, dari wilayah Najd. Wilayah Najd itu wilayah timur kalau dibandingkan dengan kota Mekah. Jadi berpenampilan seperti orang Arab tapi dari jauh. Itu masuk minta izin untuk ikut pertemuan tersebut. Ba'da anista'dhanahum, setelah meminta izin kepada mereka, ingin ikut usul ya, atau memberikan masukan bagaimana untuk mematikan dakwah Rasulullah SAW. Wa turihatil qadhiyah, persoalan ini kemudian dilontarkan alal mustami'in, kepada mereka semua yang hadir. Faqala Abul Aswad, ada tokoh namanya Abul Aswad mengatakan, nukhrijuhu min ardina, kita usir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari
tanah kita, wa nuslihu amrona, dan kita kemudian akan urusan kita jadi beres. Wala nubali aina dhahab, kita nggak usah peduli nanti kemana dia pergi. Tentu ini usulan yang tidak sesuai dengan kemauan mereka, karena justru Rasulullah dikhawatirkan akan keluar dari kota Mekah kemudian menyusun kekuatan. Qala Syekhul Najdi, ya, iblis yang sudah berwajah seorang lelaki tua dari Najd ini mengatakan, innakum tarawna husna hadithi, kalian kan sudah melihat bagaimana dia itu kalau bicara bagus, wa halawata mantikihi, kalau mengucapkan sesuatu sangat menyenangkan, wa ghalabatahu ala qulubir rijal, dan mampu mengalahkan atau menguasai, ya, mendominasi hati banyak orang. Fa idza kharaja, kalau dia keluar, fala ghurma, maka tentu saja ayyahilla ala hayyin minal arab, dia akan tinggal di salah satu kampung orang Arab, masyarakat Arab, fatastami'u haulahul jumu', maka dia justru akan dikerumuni, didatangi oleh banyak masyarakat. Fayata'akum bihim fi biladikum, maka dia nantinya akan justru kembali, ya, kembali menguasai kalian di negeri kalian ini. Tsumma yaf'alu bikum ma arada, maka dia pun akan seenaknya bisa melakukan apa saja terhadap kalian karena sudah mempunyai dukungan yang kuat. Ru fihi ra'yan ghairu hadza. Ru ini secara sorof itu dari ro'a yaro. Ro'a yaro, ra'yan wa ru'yatan. Fi'il amarnya itu ro. Kalau untuk jamak menjadi ru. Artinya apa? Berikanlah pendapat yang berbeda, bukan yang isinya mengusir Nabi Muhammad ini. Qala Abul Bakhtari mengatakan, ihbisuhu wa aghliqu alaihil bab. Kalau gitu tahan saja dia, lalu kunci pintunya, hatta yudrikahu ma adrakahu syu'ara'u qablahu minal maut, sampai kemudian dia mati, seperti beberapa penyair yang kemudian di musim masyarakat dulu sering di penjara sampai meninggal dunia. Qala Syekhul Najdi, si iblis mengatakan, wallahi, demi Allah, la in habastumuhu, kalau kalian tahan dia, la yakhrujanna amruhu ila ashabihi, maka berita mengenai dia ini akan sampai kepada para sahabatnya. Wa hum yufaddilunahu 'alal aba'i wal abna, sementara para sahabatnya itu lebih mengutamakan dia dibandingkan ayah dan anak mereka sendiri. Fa ausyaku ayyathibu 'alaikum, maka khawatirnya, takutnya nanti mereka akan datang menyerang kalian. Wa yanzi'uhu minkum, kemudian menyelamatkan dia, mengambil dia dari kalian. Tsumma yukatsirukum bihi, kemudian akan melontarkan banyak tuntutan dan tuduhan kepada kalian akibat apa yang kalian lakukan. Hatta taglibu ala amrikum, sampai mereka akan menang, ya, kalian dikalahkan. Fanzuru fi ghairi hadzal, coba usulkan usulan yang lain. Jadi ini fungsinya iblis di situ, ya. Dia tidak datang memberikan usulan langsung, ya, tapi membuat arahan-arahan yang kira-kira usulannya tidak akan efektif, ya. Diminta oleh iblis ini untuk mengusulkan yang berbeda. Nah, baru kemudian ini usulannya Abu Jahal, ya, tokoh mereka. Qala taghiyatu Abu Jahal, sang tiran Abu Jahal ini mengatakan, innali fihi ra'yan, saya punya pendapat mengenai dia, mengenai Nabi Muhammad SAW, ma arakum waqa'tum alaihi ba'du, yang belum pernah kalian lakukan. Na'khudhu min kulli qabilatin syabban, kita ambil dari masing-masing kabilah, masing-masing pecahan suku bangsa Quraisy ini, satu orang lelaki muda, jalidan yang kuat, nasiban yang nasabnya bagus sehingga tidak mudah untuk dibalas dendam, wasiton fina yang pertengahan di antara kita, wa nu'ti kullam minhum sayfan sariman, masing-masing dari pemuda dari berbagai macam suku itu kita beri pedang, ya, pedang yang tajam, sorin.
Tsumma ya'midu ilaihi, maka mereka tinggal datang ke dia, wa yadribuhu darbata rajulin wahidin, dan menebas Nabi Muhammad ini, ya, sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kali tebasan, seolah-olah dengan bareng-bareng. Nah, fayaqtuluhu, maka dengan itu mereka membunuhnya. Fayatafarraqu damuhu fil qabail, sehingga darahnya akan tersebar ke banyak kabilah, banyak suku bangsa. Maksudnya pun apa? Tidak khusus yang membunuhnya itu satu orang ataupun satu suku bangsa, ya, tapi akan tercatat bahwa dibunuh bareng-bareng. Fala yaqdiru banu Abdi Manaf, sehingga Bani Abdi Manaf, keluarga besar Rasulullah SAW, itu tidak akan mampu ala harbi Quraisyin kullihim, untuk memerangi semua suku Quraisy yang lain. Jadi kalau misalnya ada 20 pecahan suku, ya, kalau yang menyerang Nabi Muhammad itu adalah 19 suku, maka sukunya Nabi Muhammad ini tidak akan mampu untuk menghadapi mereka semua. Nah, ini rencana dari Abu Jahal, ya, rencana yang cukup licik, tapi nanti semua manuver itu akan kalah oleh manuver Allah Subhanahu wa taala. Fayardawna biddiyati, maka mereka pun akan puas, rela untuk diganti dengan denda saja, ya, tidak dengan kisos. Fanu'tiha lahum, maka tinggal kita berikan kepada mereka, bisa urunan. Qala Syekhun Nazdi, si iblis mengatakan, al-qaulu ma qala ar-rajul. Nah, pendapat yang benar itu yang ini, yang kata apa? Abu Jahal. Hadzal ra'yul ladzi la ra'ya ghairuhu. Inilah pendapat yang tidak ada lagi pendapat yang lebih layak dari itu. Kisah ini sering kita dengar, ya, dan penting untuk sering-sering kita ulang-ulang. Ini menunjukkan bagaimana memang Rasulullah saat itu juga mengalami perjuangan yang cukup berat, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu atau lain cara. Wa aqarral mujtami'una hadzal ra'ya, para peserta rapat itu menyetujui pendapat ini. Wan qaddu, mereka kemudian bubar. Wa akhadhu yasta'iduna wa yurattibuna anfusahum, mereka siap-siap dan menata diri untuk litanfidhi hadzal qaror, menerapkan keputusan ini. Kita baca satu bab lagi. Baina tadbiri Quraisyin wa tadbirillahi subhanahu wa ta'ala, antara rencana kaum Quraisy dengan rencana Allah. Wa min tabi'ati mithli hadzal istima'i sirriyati lil ghayati, karakteristik dari perkumpulan yang rahasia, sangat rahasia ini, wa alla yabdu ala sathi dhahiri ayyu harakatin tukhalifu al-yawmiyat, ya, dan supaya tidak ada, ya, secara kasat mata tidak terlihat gerakan yang luar biasa, yang berbeda dari yang biasanya sehari-hari. Wa tughayyirul 'adatil mustamirrah, atau berbeda dengan kebiasaan yang selama ini berjalan. Hatta la yashumma ahadun raihatat ta'amuri wal khatar, supaya tidak ada orang yang mencium bau, ya, konspirasi dan bahaya. Wala yaduru fi khaladi ahadin anna hunaka gumudun yumbi'u anisyar, supaya juga tidak ada orang yang terbersit bahwa di sana ada satu misteri yang menyimpan keburukan. Jadi mereka betul-betul menjaga situasinya supaya tidak dicurigai oleh masyarakat atau khususnya oleh umat Islam. Wa kana hadza makran min Quraisy, ini adalah makar atau manuver dari kaum Quraisy. Walakinnahum makaru bidzalika Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka ini sebetulnya sedang berhadapan, bermakar menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah yang mengutus Nabi Muhammad, menjadikannya sebagai Rasul, dijanjikan untuk berdakwah, ya, dan akan dilindungi. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan melindungi diri kamu dari umat manusia, ya. Dan semua gerak-gerik termasuk rencana dan manuver itu sudah tentu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mungkin mereka bisa melawan Allah. Fa khayyabahum, maka Allah kemudian membuat mereka kecewa, min haitsu la yash'urun, membuat mereka gagal tanpa menyadarinya.
Faqad nazala Jibril. Nah, kalau tadi mereka dibantu oleh apa? Iblis, ini Allah langsung menurunkan malaikat Jibril wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mu'amarati Quraisy. Jibril memberitahukan Nabi Muhammad terkait konspirasi kaum Quraisy itu. Wa adzina lahu fil hijrah, dan memberikan izin atas perintah Allah untuk pergi berhijrah, tapi dalam kondisi yang akan diamankan. Wa haddada lahu waqtal khuruj, sudah menentukan juga waktu keluarnya. Wa bayyana lahu khuttatar raddi ala makri Quraisy, bahkan juga sudah diberikan langkah menghadapi atau membalas manuver kaum Quraisy. Faqala, maka Jibril mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tabit hadhihi lailata ala firasyi. Malam ini engkau jangan tidur di atas ranjangmu. Alladzi kunta tabitu alaihi, yang kamu biasa tidur di situ. Jadi sudah diberikan rencana. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahri adh-dhahirati. Rasulullah kemudian keluar ya, di masa-masa santai ketika sudah tengah siang ya, masa tidur siang, hina yastarihun nasu fi buyutihim, ketika orang-orang istirahat di rumahnya ya, waktu break, ila baiti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Wa abrama ma'ahu umurul hijrah, memutuskan bersama Abu Bakar ini urusan hijrah ya, langkah-langkahnya, rencananya, strateginya, fasilitas yang perlu disiapkan. Fajahaza ar-rahilataini ahassal jihaz. Keduanya menyiapkan tunggangan yang akan dipakai untuk pergi hijrah itu semaksimal mungkin. Wastajar Abdullah bin Abi Uraikid al-Layth, bahkan sudah ngebon ya, mempekerjakan orang namanya Abdullah bin Uraikid. Ini orang kafir tapi siap, tapi aman ya, siap pekerjakan untuk menjadi penunjuk jalan, karena jalan yang akan dipilih orang Rasulullah itu jalan yang tidak biasa, jalan tidak biasa. Kita kalau pernah menyaksikan lokasinya, berjalan dengan bis di jalan beraspal sangat enak saja, kiri kanan itu sangat terasa. Ini bukan apa, karena kita bayangkan Arab itu gurun pasir. Gurun pasir itu adanya di Mesir, di Afrika Utara ya. Kalau di Mekah Madinah itu gurun batu, terjal, warnanya merah atau hitam, ya, panas sekali ya. Itu dulu belum ada jalan seperti sekarang, belum ada jalan beraspal, sulit bukan main ya. Apalagi jalan yang tidak biasa, yang melalui gunung, naik dan seterusnya. Jadi cukup berat, makanya supaya tidak kesasar menyewa orang ini. Ini perhatikan. Jadi Rasulullah saja yang dibimbing oleh Allah, hijrahnya diperintahkan oleh Allah melalui malaikat, itu pun masih menempuh proses-proses yang biasa dilakukan manusia biasa. Bukan dengan cara seperti Isra Mi'raj, naik buruk nyampe. Tentu sangat mudah bagi Allah. Kalau dalam sekian jam saja di malam hari bisa nyampe ke Palestina, apalagi ini sekedar Madinah yang jauh lebih dekat daripada Palestina. Tapi Allah menjadikan beliau sebagai teladan untuk dipelajari segala halnya bagi para penerus dakwah beliau. Wa kana ala dini Quraisy, Abdullah bin Uraikid ini masih seagama dengan kaum Quraisy tadi, liyakuna dalilan lahum fit thariq, agar menjadi penunjuk jalan bagi mereka. Wa kana hadiyan mahiran bitur, ini penunjuk jalan yang mahir ya, sangat mengenal lika-liku jalan. Wa wa'adahu jabal thawrin ba'da thalathi layalin, janjian nanti setelah 3 hari akan bertemu di Gunung Thawr. Thumma istamarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi a'malihi al-yawmiyyati hasabal mu'tad. Kemudian Rasulullah melanjutkan kegiatan beliau sehari-hari seperti biasa, hatta la yash'ur ahadun bi annahu yasta'iddu lil hijrah, supaya tidak ada orang lain yang merasa bahwa beliau ini akan pergi hijrah, au li ayyi amrin akhar, ataupun pergi urusan lain, ittiqa'an mimma qarraratu Quraisy, untuk mewaspadai keputusan Quraisy yang sudah diceritakan malaikat Jibril tadi. Jadi tidak kalah makarnya Allah. Mereka
menjaga suasana supaya tidak dicurigai akan ada pembunuhan. Padahal Rasulullah juga sedang punya rencana untuk pergi berhijrah. Wa kana min adati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Rasulullah itu ayyana ma fi awailil laili ba'da salatil isya. Beliau biasa tidur di awal malam setelah salat isya. Wa yakhruju fi nisfil akhir minal laili ila al-Masjidil Haram. Kemudian di pertengahan malam yang terakhir ke Masjidil Haram, yusalli fihi salat tahajud qiyamil lail. Ya, untuk salat tahajud. Fa'adja'a aliyan radhiyallahu anhu ala firasyihi tilkal laila. Beliau menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti yang tidur di atas ranjang Rasulullah, supaya kalau diintip oleh kaum kafir Quraisy itu kelihatan apa? Ada yang tidur. Bahkan cara tidurnya pun menggunakan selimutnya Rasulullah. Wa akhbarahu bi annahu la yusibuhu makruh. Rasulullah sudah memberitahu Ali bin Abi Thalib, tenang saja, tidak akan ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini kalau dipraktekkan, walaupun misalnya kita sudah diberitahu pun akan gemeteran akan gemeteran menghadapi sekian orang anak muda bawa pedang. Falamma nama amatun nasi, ketika sudah orang-orang umumnya tidur, wa hada al-lailu, kemudian malam itu mulai tenang, ja'al muta'amiruna sirran ila baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawwaquhu. Orang-orang yang berkonspirasi itu datang diam-diam ke rumah Rasulullah, ya. Wa ra'u Ali bin Abi Thalib. Mereka ternyata melihat di situ Ali bin Abi Thalib naiman ala firasyihi, tidur di atas tempat tidur Rasulullah SAW. Ini maksudnya melihat, belum tahu kalau itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang tahu ada seseorang tidur di atas ranjang itu, mutasajjian bi burdihil hadramiyil akhdar, ya, berselimut dengan kemul gaya Yaman, ya, warna hijau. Nah, ini biasa dipakai Rasulullah untuk tidur di situ. Jadi dirasa ini Rasulullah. Fadunnuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka mengira itu adalah Nabi Muhammad. Fa akhadhu yaqtaluna zahwa. Zahwa itu artinya sombong. Mereka akhirnya congkak sombong, guys. Karek napa? Sebentar lagi akan dihabisi. Mungkin pikirannya begitu. Wa yarsudunahu, mereka terus memantau, mengamati Rasulullah hatta idza qoma, sampai ketika kemudian orang itu berdiri, wa kharaja, dan keluar, yathibu alaihi, mereka akan menghabisinya. Jadi membunuhnya pun ditunggu supaya keluar dulu, tidak langsung didatangi ke sana. Dan ini bagian dari juga rencana Allah Subhanahu wa taala mengatur hati mereka tidak langsung menyerang sehingga langsung konangan. Nah, ini peristiwa yang dikenal dalam sirah yang asli begitu. Kadang-kadang dulu ada penceramah yang menceritakan Nabi Muhammad itu keluar saat orang sudah mengepung. Nah, ini sering diceritakan para dai terdahulu, keluar membawa pasir, wa ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Nah, jadi disemburin itu terus enggak kelihatan, ya, agak sakti. Itu riwayatnya kurang beres, ya. Jadi Rasul menempuh cara yang biasa, keluar di siang hari ketika orang lagi tidur siang, ya, diam-diam, kemudian memasang Ali bin Abi Thalib tidur di situ. Peristiwa yang juga bisa kita contoh, kita teladani. Tidak melibatkan kesaktian sama sekali, kecuali di momen-momen tertentu ketika nanti saat-saat genting, disitulah Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan bala bantuan, dan itu pun sering juga diberikan kepada umat beliau. Kita tahu di Jabal Thur, kalau yang pernah ke sana itu sangat tinggi, lokasi tinggi. Goa yang ada di situ itu bukan seperti goa gambaran kita di Indonesia atau Maharani, tapi goa yang kalau dilihat begini langsung kentara. Makanya Abu Bakar saat itu nanti sangat khawatir, apalagi sempat digigit kalajengking. Ada cerita bahwa burung datang membuat sarang, lalu serangga membuat sarang, itu juga tidak benar. Jadi betul-betul terbuka. Maka kata Rasulullah, "Lau ra'a ahadun qadamaihi la ra'ana." Kalau ada orang yang nyari itu nengok begini saja, pasti akan
melihat beliau, ditenangkan oleh Rasulullah, ma dhannuka bitsnain Allahu thalithuhum. Jangan takut, kita ini dua orang yang ketiganya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza jawabu makrihim min Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggapan atas manuver atau makar konspirasi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, Allah mengatakan, diceritakan dalam surah Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang yang kafir itu membuat makar terhadapmu wahai Rasulullah, liyuthbituka, untuk menarik dan menahanmu, memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. Ini tiga usulan yang tadi muncul di pertemuan Quraisy. Wa yamkurun, mereka memang membuat makar, tetapi wa yamkurullah, Allah juga membuat makar sendiri. Wallahu khairul makirin, Allah itulah sebaik-baik pembuat makar. Itu dulu, semoga ada guna dan manfaatnya dan menjadi pelajaran kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.